Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi syamil alim minasy syaithanir rajim. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa ala taqwa min awali yaumin ahqqu an taqumu fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan ibadah salat Jumat, yaitu satu tugas atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita diberi berbagai nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada umatnya, dan kepada seluruh umat sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat darinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika Nabi SAW di Madinah, beliau tidak membangun rumah mewah sebagai tempat peristirahatan, tidak juga membangun kantor yang megah sebagai tempat birokrasi pemerintahan, akan tetapi yang beliau dahulukan adalah membangun masjid sebagai tempat kaum muslimin ruku dan sujud, memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat beliau menyusun strategi menyatukan umat, memupuk keimanan dan ketakwaan, menyebarkan ilmu pengetahuan, dan sekaligus sebagai tempat pembinaan umat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan isyarat kepada kita bahwa masjid bukan saja berupa bentuk fisik material, tetapi lebih dari itu. Masjid merupakan tempat memancarkan sinar ilahi yang ditransfer kepada daya, kekuatan, nalar dan perilaku manusia, sehingga aktivis masjid merupakan manusia yang mempunyai semangat hidup dan jiwa perjuangan. Masjid dan kaum muslimin laksana ikan dengan air. Ikan tak dapat hidup bila keluar dari air. Bila ikan keluar dari air, hanya ada satu pilihan, mati. Demikian pula kalau pada masa kini ditemui berbagai persoalan yang dihadapi kaum muslimin, patut kita pertanyakan bagaimana sikap muslimin terhadap masjid. Penuh perhatian dan menjadi pemakmuran, ataukah ia orang yang menjauhi masjid bahkan menghancurkannya? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, banyak persoalan yang dihadapi khususnya umat Islam, baik masalah keterbelakangan kita di bidang ilmu teknologi masih banyaknya, yaitu masih masalah keterbelakangan di bidang ekonomi, masih takwarnya ukhuwah Islamiyah maupun menggejalannya, bahkan nyata-nyata tidak punya rasa takut berbuat dosa, pembunuhan najis, perbunuhan sadis, perzinahan, perkosaan, pencurian dan perampokan yang dilakukan oleh berbagai jenis dan tingkatan usia, korupsi dan manipulasi hampir ada di setiap lapisan birokrasi. Untuk menghadapi persoalan itu, sebagai alternatif
masjidlah tempatnya. Masjid harus kita jadikan bengkel rohani, terutama bagi generasi muda, pelajar dan mahasiswa. Kita jangan dulu merasa puas dan cukup hanya mengandalkan sekolah dan kampus saja. Akan tetapi di samping ada semacam pembinaan intensif di rumah, maka masjid pun memegang peran penting dalam pembinaan umat. Penyebabnya adalah masjid dalam arti luas dipergunakan tidak hanya untuk salat, melainkan lebih dari itu bisa difungsikan sebagai kegiatan positif dalam rangka membangun manusia seutuhnya. Sebab pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun masjid berfungsi ganda, yaitu sebagai tempat membicarakan urusan keduniaan dan urusan agama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita ketahui bahwa fungsi utama masjid adalah tempat ibadah, tempat bersujud dan berserah diri secara total, karena masjid dibangun atas dasar takwa. La masjidun ussisa 'alat taqwa. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa. Quran surat At-Taubah ayat 108. Banyak hadis menyebutkan bahwa pahala salat di masjid besar dibandingkan dengan salat di rumah. Dalam rangka takwa itulah sepantasnya masjid kita gunakan sebagai alat untuk mempererat hubungan kekeluargaan di antara kita kaum muslimin. Telah lama rasanya kita menanti dan mendambakan kapan ukhuwah Islamiyah ummatan wahidatan yang kal jasadil wahid bisa kita nikmati bersama. Sampai saat ini kita merasa masih berdiri dan berada di sisi masing-masing. Di antara kita masih banyak orang yang merasa dirinya paling benar, paling sah, dan orang lain pasti salah. Oleh karena itu, kita merasa tidak perlu bersaudara dengan orang yang berbeda paham dengan kita. Sungguh naif dan nyata keliru kalau di antara kita punya pendirian semacam itu. Bukankah mukmin dengan mukmin itu bersaudara? Firman Allah, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah di antara kedua saudaramu. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fungsi lain masjid adalah meningkatkan rasa kebersamaan dan persamaan kedudukan. Di sini ajaran persamaan dan persaudaraan dipraktikkan. Sebab di dalam masjid orang sudah tidak mempersoalkan lagi atribut kebanggaan, angkat dan jabatan. Apakah dia seorang hartawan, bangsawan maupun seorang rakyat jelata, semua sama. Semua ruku dan sujud di hadapan Allah yang Maha Agung. Demikian pula status sosial seorang di masjid, semua sama. Seorang pejabat atau rakyat, hartawan atau gelandangan, ia tetap duduk paling depan apabila datang lebih awal. Sebaliknya, siapapun orangnya, tetap menduduki posisi paling belakang bila datang paling akhir. Di dalam masjid tidak ada yang super dan istimewa, semua sama, kecuali dibedakan. Masjid tidak ada yang super dan istimewa, semua sama kecuali dibedakan oleh iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita simak zaman keemasan Islam pada saat itu, Islam tidak hanya berada di daratan Arab saja, tetapi telah menyebar di daratan Eropa. Saat itu popularitas Islam bukan saja karena jumlah penduduknya yang semakin hari semakin bertambah, tetapi dikenal pula karena ilmu dan filsafatnya yang melaju pesat. Di Spanyol, Cordoba, dan pusat ilmu yang begitu lengkap menjadi pusat rujukan para ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia. Semua berpusat dan bertumpu di masjid. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illaha alladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebagai fungsi masjid adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi para remaja dan pemuda. Sebab bila kita perhatikan, nyaris tidak pernah kita saksikan ada aktivitas masjid yang melakukan tindak pidana, misalnya pencurian, perzinahan, perampokan, penodongan, ataupun terlihat pemakaian obat-obat terlarang. Kalaupun ada, patut kita pertanyakan sejak kapan dan betulkah ia aktivis masjid. Banyak orang tua kehabisan akal menghadapi kenakalan putra-putrinya. Telah banyak pula ia usahakan untuk kesembuhannya kepada para ahli, baik yang berbau mistik maupun para medis, ke psikiater, tetapi sayang masalah itu belum dapat teratasi. Untuk itulah khotib mengajak, mari dan cobalah libatkan putra-putri kita ke dalam persoalan kemasjidan, dengan konsekuensi kepada orang tuanya harus pula terlibat aktif di dalamnya. Insya Allah hanya pemakmur masjidlah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Firman Allah, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus sholata wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. At-Taubah ayat 18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi'alakum ya'alakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.